Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau yang biasa dipanggil Pak Suryo adalah keturunan pegawai Pamong Praja. Lahir pada tanggal 9 Juli 1898 di Magetan. Ayah beliau yakni Raden Mas Wiryo Sumarto terakhir menjabat Wedana Punung Pacitan, Jawa Timur. Kakek beliau dari ayah yakni Raden Mas Wiryo Sumarto adalah adik Raden Ronggo Kusno Diningrat, Bupati Madiun terkenal pada zaman Hindia Belanda. Ibu beliau seorang keturunan Raden Ronggo Prawirodirjo yang menurunkan pula Raden Basah Sentot Prawirodirjo, Senopati atau Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Setelah menamatkan pendidikannya di Osvia atau Sekolah Pamong Praja pada tahun 1918 menjadi Pamong Praja di Ngawi. 2 tahun kemudian 1920 dipindah ke Madiun sebagai Mantri Vel Politi. 2 tahun setelahnya masuk ke sekolah polisi di Sukabumi. Ketika sekolah polisi selesai, ia menjabat sebagai asisten wedana di sejumlah tempat. Dan karena prestasinya itu, Suryo kemudian mendapat tugas belajar di Bestur School, sekolah calon bupati di Jakarta. Selepas pendidikan di Bestur School, lalu menjadi wedana di beberapa tempat. Namun pada tahun 1938 diangkat menjadi bupati di Magetan. Jabatan tersebut ia emban sampai tentara Kekaisaran Jepang atau Dai Nippon masuk dan menduduki sejumlah wilayah di Indonesia. Waktu itu banyak jabatan bupati yang dipreteli oleh Jepang, namun Suryo justru diangkat sebagai kepala Sucokan atau residen di Bojonegoro. Lalu pergolakan tahun 1945 terjadi. Indonesia lahir. Selepas proklamasi kemerdekaan, Raden Mas Suryo diangkat sebagai gubernur di Jawa Timur untuk pertama kali. Raden Mas Suryo belum genap 3 bulan menjabat sebagai gubernur Jawa Timur ketika pasukan Inggris mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945. Jawa Timur merupakan provinsi baru karena usia negeri ini memang masih bayi. Pergolakan perang, sosial politik, dan pemerintahan menjadi masalah pelik siapapun yang menjabat pada waktu itu, tidak terkecuali bagi Raden Mas Suryo. November 1945 dicatat sebagai hari paling berdarah di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Inggris yang datang bersama sekutu datang untuk melucuti senjata pasukan Jepang yang kalah perang. Dikutip dari buku Jejak-Jejak Pahlawan karya J.P. Sudarmanto, ternyata pasukan NECA Netherlands Indie Civil Administration ke Surabaya membonceng pasukan Inggris. Situasi itulah yang membuat panas laskar rakyat sehingga bentrok-bentrok kecil kerap terjadi. Gubernur Suryo yang belum genap menjabat 3 bulan itu dihadapkan pada situasi pelik semacam itu. Apalagi setelah Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris, tewas di kota Surabaya. Kemudian ketika pasukan Inggris marah dan mengultimatum agar semua orang Indonesia yang bersenjata, terutama rakyat Surabaya, menyerah paling lambat 10 November 1945. Bila tuntutan tersebut tidak dituruti, maka Surabaya akan dibumi hanguskan oleh meriam-meriam Inggris. Pemerintah pusat di Jakarta kerepotan meredam emosi Inggris pada waktu itu. Sampai akhirnya semua keputusan nasib kota Surabaya diserahkan kepada pemerintah daerah. Gubernur Jawa Timur, Gubernur Suryo, kemudian mengadakan perundingan dengan Tentara Keamanan Rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hasil keputusan bulat menolak ultimatum Inggris tersebut. Demikian ditulis oleh J.P. Sudarmanto dalam bukunya. Bisa ditebak pembangkangan ultimatum ini membuat Inggris murka. Mereka memborbardir kota Surabaya. Perang sengit pun akhirnya terjadi antara Inggris melawan barisan tentara rakyat. Jutaan orang menjadi korban dalam perang yang dikenal sebagai Perang 10 November 1945 itu.
Karena perang berkecamuk sangat dahsyat, Gubernur Suryo lantas memindahkan pemerintahan provinsi ke Mojokerto, kemudian pindah ke Malang, Jawa Timur sampai perang berakhir. Pada bulan Juni 1947, kemudian Suryo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung yang berkedudukan di Yogyakarta. Dia bahkan sempat ditawari sebagai gubernur di wilayah Sumatera Barat. Sepulangnya dari Sumatera, Pak Suryo tetap menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Beliau tetap bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian ketika Ketua Dewan Pertimbangan Agung R.A. Ahmad Wiranata Kusuma sakit, Pak Suryo yang menggantikan sebagai Ketua DPA RI. Dalam masa sebagai Ketua DPA inilah kemudian meletuslah pemberontakan PKI di Madiun. Dalam peristiwa itu, salah seorang adik Pak Suryo, yakni Raden Mas Sarjuno, yang menjabat Wedana Sepanjang, termasuk salah seorang yang dibunuh secara keji oleh PKI. Setelah menghadiri acara peringatan 10 November di Yogyakarta, Pak Suryo bermaksud pulang ke Madiun untuk menghadiri 40 hari wafat adik beliau yang dibunuh PKI. Rekan dan juga teman-teman Pak Suryo, antara lain Bung Hatta, telah memperingatkan agar perjalanan beliau itu ditunda saja. Peringatan tersebut diberikan karena sungguh pun pemberontakan itu telah ditumpas, namun keamanan di daerah Madiun dan sekitarnya belum sepenuhnya terjamin. Akan tetapi, Pak Suryo tetap bersikeras untuk pulang. Bagaimanapun juga, beliau ingin menghadiri selamatan 40 hari wafatnya adik beliau. Kemudian, Bung Hatta menyarankan agar Pak Suryo membawa pengawal. Rupanya memang sedang hari naas bagi Pak Suryo. Baru saja sampai di luar kota, mobil beliau mengalami hambatan secara berturut-turut. Awalnya ban pecah, kemudian mobil itu kehabisan bensin, sehingga harus kembali sampai 2 kali. Dengan adanya halangan yang berturut-turut itu, rekan dan teman-teman beliau antara lain Bapak Sutarjo Karto Hadikusumo menyarankan agar Pak Suryo menunda saja perjalanan beliau. Peristiwa-peristiwa seperti itu, terutama bagi orang-orang suku Jawa, merupakan pertanda tidak baik. Namun Pak Suryo tetap juga ingin meneruskan perjalanan beliau. Pada waktu sampai di kota Solo, hari sudah hampir malam. Seorang rekan beliau, Pak Diro, yang pada waktu itu menjabat sebagai residen Solo, menahan Pak Suryo agar bermalam saja di Solo. Kali ini Pak Suryo menurut dan beliau bermalam di kediaman Pak Diro. Mobil beliau kemudian diserahkan kepada kepala urusan kendaraan untuk diperbaiki. Malam itu, Pak Diro bercakap-cakap dan banyak menerima pelajaran dari pengalaman Pak Suryo sebagai seorang yang pernah memegang tampuk pemerintahan di berbagai daerah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Suryo sudah berangkat menuju Madiun, walaupun Pak Diro berusaha menahan beliau. Setibanya di Gendingan, sekali lagi Pak Suryo diperingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, beliau tetap bersikeras meneruskan perjalanan itu. Setibanya di Desa Bogo Gedung Galar, Ngawi, mobil Pak Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang dipimpin oleh Maladi Yusuf. Pada saat itu juga, dari arah Madiun datang mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar Kolonel Polisi M. Duryat dan Komisaris Mayor Polisi Suroko. Dalam perjalanan ke Yogyakarta, kedua mobil itu diperintahkan berhenti oleh gerombolan PKI. Setelah dilucuti secara kasar, Gubernur Suryo dan 2 perwira polisi tersebut dibawa dan diseret ke tengah hutan menggunakan kuda. 2 perwira tersebut meninggal terlebih dahulu ketika diseret, namun Gubernur Suryo masih tetap bertahan hidup. Kelompok pemberontak ini berpikir bahwa gubernur memiliki kesaktian.
Akhirnya mereka mengusulkan agar Gubernur Suryo diseret lagi hingga lebih dari 10 km dan harus menyeberangi melewati 3 sungai, yaitu aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Sonde, dan Kali Kakak. Setelah melewati 3 sungai tersebut, Gubernur Suryo disiksa dan baru kemudian beliau dibunuh dengan kejam. Empat hari kemudian, jenazah Pak Suryo ditemukan oleh penduduk di Kali Kakak, Dukuh Ngandu, Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Hal ini segera dilaporkan ke Ngawi dan diteruskan ke Madiun. Jenazah Pak Suryo segera dibawa ke Madiun dan kemudian dimakamkan di Sawahan, Desa Kapolorejo, Magetan.